Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1639. Atas desakan Jasper, Gary, Seamus, dan Jasper berganti pakaian sebagai secepat mungkin. Biasanya, ini adalah supermarket dan pakaian yang sama tersedia di tempat yang berbeda Zes, jika tidak, itu akan sangat merepotkan. Setelah berganti pakaian, Jasper dan gengnya kuetit di sudut dan berkata, pasti ada pintu depan dan pintu belakang di toko-toko seperti itu. Kita harus keluar melalui pintu belakang. Jika kita bisa memikirkannya, maka musuh yang lebih mengenal lingkungan daripada kita pasti bisa memikirkannya, jadi pintu belakang belum tentu aman, kata Seamus. Sambil tersenyum, Jasper berkata, siapa bilang kita akan keluar melalui pintu belakang? Saya perhatikan sebelum saya datang ke sini bahwa ini adalah bangunan 3 atau 4 lantai yang membentang menjadi satu. Kita harus keluar dari atap pintu belakang dan berjalan langsung di atasnya. No, dengan cara ini target akan terlalu terbuka, dan risikonya akan sangat meningkat. Penembak jitu adalah seorang profesional dan mudah terjadi sesuatu yang buruk, kata Gary. Seperti yang Seamus katakan sebelumnya, musuh kita pasti akan memikirkan apa yang kita pikirkan sekarang. Now, penembak jitu itu mungkin dalam kesulitan apakah dia harus mengawasi pintu depan atau pintu belakang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kita akan dengan sengaja berlari ke atas gedung. Apakah Anda tahu perkiraan lokasi penembak jitu itu? Ketika Jasper selesai berbicara, Gary berkata dengan nada sangat setuju, dia ada di sisi kiri di belakang kita. Tentang 800 meter tenggara. Kalau begitu tidak akan ada masalah. Karena dia ada di sisi kiri di belakang kami akan berlari ke kanan depan dan bergegas ke kedutaan dengan kecepatan tercepat. Jika kita sampai di sana, orang-orang ini tidak akan berani menerobos masuk ke kedutaan bahkan jika kita memberi mereka bola baja, kata Jasper. Gary dan Seamus saling pandang. Sebenarnya, mereka memikirkan metode ini sebelumnya, tetapi itu akan sangat meningkatkan risiko, jadi mereka tidak akan pernah mengusulkan rencana semacam ini sendiri. Namun, Jasper mengangkatnya sendiri, yang mengejutkan Gary dan Seamus. Seamus tiba-tiba bertanya, Mr. Lain. Saya telah berpartisipasi dalam melindungi banyak orang penting sebelumnya dan beberapa bahaya memang terjadi selama insiden ini, tetapi Anda adalah yang paling istimewa. Sepertinya kamu tidak takut sama sekali. Jasper menyeka darah dari dahinya, mengenakan topinya, dan berkata, bagaimana saya tidak takut? Peluru-peluru itu terbang melewatiku beberapa kali. Jika saya tidak hati-hati, hidup saya akan berakhir, tetapi saya tahu bahwa dalam situasi saat ini, ketakutan adalah emosi yang paling tidak berguna. Anda hanya bisa melupakan rasa takut untuk saat ini sampai Anda tiba di kedutaan. Seamus tertawa dan berkata, Mr. Lain, kamu benar-benar istimewa. Sambil menggelengkan kepalanya, Jasper tidak melanjutkan topik ini karena Gary sudah membuat isyarat. Artinya mereka bertiga akan mengambil tindakan. Gary mengeluarkan bom asap terakhir dari tangannya, melepas kait pengaman, dan melemparkannya ke pintu depan. Bom asap ikut bermain sangat kasar cepat dan tebal mengepung area dalam radius 10 meter. Ini adalah waktu yang tepat bagi Jasper dan kawan-kawan untuk bergegas keluar dari pintu belakang dan ke atas gedung. Saat bom asap mengeluarkan asap tebal, seorang penembak jitu dan asistennya tergeletak di atas sebuah gedung yang jaraknya hampir 1 kilometer. Mereka menatap toko tempat Jasper bersembunyi masing-masing melalui sepasang teropong dan teropong. Ini bom asap. Kami tidak memiliki penglihatan, kata asisten itu buru-buru setelah asap di pintu depan melalui teropong. Aktifkan pencitraan termal inframerah. Penembak jitu dengan tenang memberi perintah. Pada saat yang sama, keduanya menatap pintu depan, bersiap untuk memberi mereka pukulan fatal. Namun, setelah menyalakan perangkat pencitraan termal inframerah, dia tidak melihat ada target yang keluar dari asap. Sial, kami tertipu. Asisten itu tiba-tiba meraung. Pada saat ini, mereka dapat melihat dari teropong dan ruang lingkup bahwa 3 sosok telah bergegas ke puncak gedung. Kami kehilangan kesempatan terbaik kami. Mari terus mencari kesempatan berikutnya. Penembak jitu itu menggertakkan giginya, dia merasa terhina. Pada saat ini, Jasper dan gengnya sudah berlari lebih dari 100 meter.
Peluru-peluru itu mendarat di dekat tumit mereka dan menyebabkan benturan keras saat mereka mengenai lantai. Adegan itu menakutkan. Bendera merah kedutaan semakin dekat dan tubuh Jasper yang berat dan lelah tampak mendapatkan kembali energinya. Lompat turun. Itu adalah jalan buntu di depan, tetapi beberapa ratus meter yang sangat penuh petualangan di atap berhasil memungkinkan Jasper dan geng untuk melarikan diri dari area di bawah serangan paling intens. Bab 1640. Raungan Gary bisa terdengar sebelum dia melompat dan bergegas ke tanah. Saat dia mendarat, dia mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa peluru. Orang-orang bersenjata pertama yang bergegas segera bergegas pergi. Pada saat ini, Jasper juga berlari ke tepi atap, yang tingginya sekitar 7 atau 8 meter di atas tanah. Biasanya, Jasper tidak akan pernah jam ke bawah dengan risiko mematahkan kakinya, tetapi dia tidak bisa terlalu peduli saat ini. Jika dia tidak melakukannya peluru berikutnya mungkin mengakhiri hidupnya. Begitu dia mengertakkan gigi dan menutup matanya, Jasper menguatkan dirinya dan jumpet. Dia merasakan tubuhnya kehilangan berat seperti angin kencang yang semasa lalu sementara Squeeze mengoleskan daging di pipinya. Sebelum dia sempat mengalami sensasi jumping dari sebuah bangunan, Jasper merasa seperti dia telah memukul sepotong plastik. Dia membuka matanya dan melihat bahwa Gary telah menepi tempat sampah di sebelahnya, yang membantu Jasper meredam banyak benturan. Terima kasih. Jasper buru-buru berkata. Dia adalah orang biasa tanpa pelatihan profesional, jadi dia kemungkinan besar akan masuk jururkan dirinya jika dia jumpet dari ketinggian 7 atau 8 meter. Jika kakinya kehilangan kemampuan untuk bergerak, tidak ada bedanya dengan meminta kematian. Gary tidak punya waktu untuk bersikap sopan. Seamus juga terperosok saat ini. Dengan gulungan yang indah, akan tersebar sebagian besar energi kinetik. Pergi. Gary berteriak dan menundukkan kepalanya untuk lari ke kedutaan. Mereka semakin dekat dan dekat. Jasper bisa melihat atas militer di pintu kedutaan yang telah menerima berita itu. Mereka sudah bersenjata lengkap dan siap siaga. Buru-buru. Jasper bahkan bisa mendengar raungan cemas dari atas militer. Pada saat ini, titik merah muncul di belakang kepala Jasper. Ini adalah titik inframerah ikonik dari bidikan senapan sniper. Seamus, yang berada di belakang Jasper, terkejut. Sebelum dia bisa memanggil Jasper, dia dengan cepat meningkatkan kecepatannya dan menerkam Jasper. Pada saat itu, penembak jitu yang bersembunyi di tempat rahasia menembak. Darah mengalir dari punggung Seamus saat benturan kuat menyebabkan dia dan Jasper terbang beberapa meter ke depan. Jasper bisa merasakan sakit di punggungnya, dan ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat peluru terbang keluar dari dadanya. Kecepatan peluru terlalu cepat dan Jasper tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihat darah keluar dari dadanya. Jasper tahu bahwa jika Seamus tidak menerkamnya pada saat kritis dan jika tidak menggunakan tubuhnya untuk mengubah arah peluru, Jasper akan menjadi mayat sekarang. Dia tidak punya waktu untuk merasa takut dan Jasper tidak tahu dari mana dia mendapatkan energi. Sesaat kemudian, Jasper mengangkat Seamus yang memejamkan mata dan berlari menuju kedutaan dengan panik. Pada saat ini, dia masih bisa melihat ekspresi cemas pada atas militeres wajah di depan kedutaan. 50 meter, 20 meter, 10 meter, semakin dekat dan dekat. Ketika Jasper mengira mereka akan berhasil, Gary tiba-tiba mendorongnya, dan kemudian dia bisa mendengar ledakan keras dari belakangnya. Setelah itu, dia terangkat dari tanah oleh benturan yang kuat. Dengan ini, Jasper kehilangan kesadaran di udara. Namun, tubuhnya juga jatuh dengan keras ke halaman kedutaan. Bab 1641. Hanya setengah jam setelah berita besar tentang baku tembak yang mengejutkan dunia di Eastern Capital di Sunrise Land. Jauh di kediaman tertinggi Departemen Diplomatik di Swallow Capital di Summerland, beberapa kendaraan dengan plat nomor hitam di latar belakang putih bergegas ke kediaman tertinggi Departemen Diplomatik. Orang-orang yang turun dari mobil terlihat serius dan mereka hanya saling mengangguk saat bertemu. Kemudian mereka dengan cepat memasuki ruang konferensi paling sentral. Setelah pertemuan yang berlangsung selama setengah jam, eksekutif tingkat tinggi dari Departemen Strategi, Departemen Bisnis dan Departemen Darurat tiba di tempat kejadian. Pada saat yang sama, di rumah Laus di Harbor City, ada ketukan di pintu sebelum didorong terbuka dengan lembut. Tuan tua itu membuka matanya dan melihat putranya yang masuk. Dia berkata, "Kamu di sini." Zachary mengangguk, menarik kursi dan duduk, menyesap dari cangkir teh di atas meja,
dan berkata, "Telepon Anda meledak, tetapi setidaknya kami telah menemukan dua situasi sekarang." Jasper baik-baik saja. Dia adalah masuk jurun dan tidak sadar. Kapal barang Henry juga telah memasuki perairan internasional. Pemerintah telah mengirimkan kapal yang sesuai untuk menerima mereka dari tepi perairan teritorial. Begitu memasuki perairan kita, semuanya akan baik-baik saja. Tuan tua itu berkata perlahan, "Dua hal, kita harus memastikan bahwa rencana Jasper sangat mudah. Now dia memiliki terlalu banyak keterlibatan dan begitu sesuatu terjadi padanya, banyak rencana akan berantakan." Kekacauan yang terjadi kemudian bukanlah masalah kecil. Zakari menarik napas tajam dan berkata, "Apakah ini sangat serius?" Tuan tua membuka matanya dan berkata untuk Zakari, "Sebelum kecelakaannya, tidak ada yang mengira itu akan menjadi sangat serius, tetapi kita telah melihat jas betapa buruknya itu. Masalah ini luar biasa dan orang yang kembali dari kunjungan asing langsung pergi ke Sunrise Land." Tuan tua itu mengulurkan jarinya dan menunjuk ke atas. Yang itu, Zakari terkejut. Tentu saja, dia tahu bahwa hanya ada satu orang yang akan dibicarakan oleh tuan tua seperti ini. Tuan tua tidak banyak bicara tentang topik ini, tetapi sebaliknya, dia berbicara tentang tata letak bisnis Jasper, lihatlah industri Jasper. Seluruh industri internet dalam negeri yang dapat disebutkan namanya, dari game hingga jejaring sosial hingga e-commerce, hampir semuanya berada di bawah namanya. Industri hulu dan hilir yang bisa menciptakan peluang menciptakan puluhan miliar dolar di pasar dalam skala kecil, tetapi dalam skala yang lebih besar, mungkin hampir 100 miliar. Jika perusahaan-perusahaan ini berantakan karena kecelakaan Jasper, apa yang akan terjadi? Teknologi dan infrastruktur dalam negeri akan mundur dan sebagian besar industri, seperti chip otomotif, akan hampir seluruhnya dikendalikan oleh perusahaan asing. Jarang ada perusahaan yang dengan tegas menyerahkan internet ke tangan orang-orang Summerland kami, dan bahkan cenderung ke luar negeri. NADA memiliki ditetapkan tahun ini dan perkembangan industri internet akan dimasukkan dalam garis besar rencana 5 tahun ke depan. Jadi, menurut Anda seberapa serius ini? Rencana 5 tahun. Zakari berseru, ini adalah landasan pembangunan nasional, keberuntungan Jasper benar-benar berbeda. Apakah ini keberuntungan? Tuan tua merasa kesal terhadap Zakari karena gagal memenuhi harapannya. Ini semua dalam jangkauannya. Dia telah melihat masa depan internet sejak lama dan dia meletakkannya jauh-jauh hari. Dia berada di depan semua orang di dunia dalam hal ini. Bahkan jika itu hanya satu langkah, itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi raksasa yang sedang naik daun di era ini. Tuan tua itu melambaikan tangannya. Saya akan berkomunikasi dengan Swallow Capital untuk melihat bagaimana membawa Jasper kembali dengan selamat. Jika ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pemerintah, kami akan melakukannya dengan kekuatan kami sendiri, jadi tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Oke, Zakari mengangguk, tentu saja, dia tidak punya pendapat untuk menyelamatkan hidup Jasper. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.